مبتدا أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصر والشريفة محتدا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فلك السيادة سوددا اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد اللهم صل عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربي وفقنا واهدنا إلى صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para syarifah, para zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja mereka berada. Yang mana keutamaan dari para habaib, para zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat masyhur. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, maka kata beliau, cukuplah untuk menggambarkan kemuliaannya, keagungannya daripada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, bahwasanya apabila kita di dalam salat tidak bersolawat kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sembahyang kita pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukti kemuliaan daripada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu rasanya aneh apabila orang yang mengaku bermazhabkan Imam Syafi'i, dia mengaku mengikut kepada apa pendapatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sementara dia berpendapat atau mereka membenci pada zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimandingin sini kada terumpat orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru agama, tokoh masyarakat yang berhadir, para orang tua kita, abah, mama kita yang berhadir di tempat ini, hadir di tengah-tengah kita, ketua DKM Masjid Az-Zikra Arifin Ilham, Ustaz Taufikur Rahman. Mudah-mudahan sidin senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan segala hajat min umuri dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga di tengah-tengah kita ada dangsana ulun, kawan ulun, samwak saliur, sapiring baharit, teluk sakalambu, teluk sakilam. Ini sidin kawan ulun. Jadi sidin ini paling tahu kelakuan ulun mulai dari sampai ini. Amun sidin anak menyampaikan kelakuan ulun yang kada baik di sini, insyaallah buat dia memberikan keredaan. Ini kenapa? Karena rahasia dalam sampai rahasia luar sidin tahu. Ini kacau. Ini awan hujan sama mar. Ini dan ulun badai rancak tempat makan di rumah sidin ini. Jadi tujuan ulun pada malam hari ini, ulun kada hendak menceramahi buhan bian, ulun kada hendak mengajari buhan bian, ulun hanya hendak bersilaturahmi, berkumpul lawan keluarga-keluarga ulun yang ada di sini berataan. Kenapa? Karena ulun ini walaupun jauh bagaimana di luar negeri, yaitu di Sudan, Sungai Danau, tapi kait dan nini ulun bakubur di Kuba. Kuba, tahu yang Kuba? Lain di Madinah sana lain. Ini di Wawai Kuba sini. Wawai Kuba kalau ada. Jadi kait dan nini ulun bakubur di Wawai Kuba. Jadi kalau warga ulun dari Wawai situ, Kuba, Batu Tangga sampai Kanate itu banyak keluarga kait ulun. Cuman ulun ini terdampar sudah lawas di Tamban.
sampat bahwa di Tamban, kemudian ulun lahir di Tamban. Karena itu moha ulun mirip-mirip lawan Kanas sedikit. Mirip-mirip Kanas sedikit karena orang Tamban dia tinggi. Jadi sebujurnya ulun asli kurang hulu sungai ini juga. Adapun mama ulun nih paninian ulun orang Binjai Birua sebelah pada Pemangki. Arwah kai ulun orang ulin Hamparaya kandangan sana. Alhamdulillah dapat bini yang pertama orang malutuk kandangan. Entahlah nomor 2 mudah-mudahan orang nang dingin. Amin. Dengan bini ulun kan mendangar sedikit beri ke rumah. Jadi ada apa mulai? Ini sambil bergaya aja ulun. Dah jangan kabur, ini sedikit bini di rumah. Nah kemudian juga ada sanak ulun Dr. Rahman. Ulun duduk bertiga kali keingatan bahari. Jadi tadi kami bahari ulun bahari dapat ini bahari kawan ulun sebelum di sini ini. Cuman bahari ulun duduk di tengah biasanya. Hidin ini kiri kanan ulun. Alhamdulillah mulai tahun 2000 berapa ulun dan bertambah lalu sidin ini tetap sama ini awit muda sidin. Dan sidin panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal Amin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat, abah dan mama ulun pada anak ada di sini. Ya Allah, bila nang Tuhan ulun anggap abah mama ulun, bila nang anom ulun anggap dan sanak ulun beradaan. Jadi artinya bila anak dan sanak nang bapandir lalu tak salah pandir, maka insya Allah biar sebagai keluarga siap membukakan pintu maaf untuk ulun. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah pertemuan yang sangat mulia. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah pertemuan yang mana sebuah pertemuan ini adalah pertemuan yang memiliki berbagai macam anugerah dan kemuliaan. Apalagi kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di satu tempat yang diberikan oleh Allah taala berbagai macam nafahat rahmat di tempat ini. Dan kita yakin bahwasanya masjid ini saat ini adalah salah satu tempat yang sedang mendapatkan nazarahnya daripada malaikat-malaikat Allah. Satu tempat yang sedang mendapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulun yakin bahwasanya penduduk langit di sana sebagian mereka sedang memandang kepada kita yang berhadir di tempat ini. Kenapa? Karena junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada di satu tempat baik itu rumah atau masjid atau apa saja yang ketika di situ dibacakan akan Al-Qur'an, di situ dibacakan akan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa tatara'a li ahli sama, maka kecuali tempat itu tarang dilihat oleh orang-orang yang ada di langit. Orang kita di bumi, kita di dunia, di langit di atas sana. Orang yang di langit memandang, orang yang di langit memandang kita ini bercahaya seperti bintang-bintang di langit. Nah, kita bintangnya di sana, kurang sana, maka ini tempatnya orang yang berzikir, maka bercahaya seperti bintang. Dan lagi, apalagi kita berkumpul memperingati hari agung yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid yang luar biasa betul. Allah taala disebutkan dalam riwayat Allah taala itu memiliki rumah di dalam dunia. Tapi bukan rumah sebujurnya, ini kata-kata kinayah. Maka barang siapa yang hendak ziarah kepada Allah, falyazuril masajid, maka hendaklah inya rancak-rancak hadir masuk ke dalam masjid. Orang yang katuju hadir masuk ke dalam masjid,
fahaqqun 'alal mazur ayyukrimaz zair, maka pasti orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita hendak mulia di dalam dunia, hendak mulia di akhirat kaina, maka satu di antara amalannya adalah rancak-rancak duduk etikaf di dalam masjid. Apalagi biar sembahyang berjamaah ini fadilahnya sangat besar, luar biasa. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah ke hariban junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat kerabat pengikut beliau seluruh umat Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari akhir nanti. Di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Hikayat wal Fadail fi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu taala menyebutkan, man hadara Maulidar Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad faza bil iman. Barang siapa yang hadir ketika orang membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca Maulid ini bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, tapi terus menerus. Ujar Abu Ja'far Al-Barjanji menyebutkan, walau amilna kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Itu kalau ada khilaf di dalam Maulid ad-Nabawi. Andai kata tiap waktu, tiap saat kita mau mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kana wajib, maka tetap hukumnya masih wajib. Jadi baca Maulid ini bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi terus menerus baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar sedih, man hadara maulidar Rasul faqad faza bil iman. Siapa yang hadir pada peringatan Maulid Nabi, orang baca Maulid Nabi, untung dengan iman. Luar biasa. Di dalam kitab disebutkan, oh salah, belum ingat, baru saya ingat. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tulak haji atau tulak umrah. Nah, ditakdirkan Tuhan haji atau umrah. Lalu kita ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ziarah kubur Nabi. Maka dia ada tulisan di atas itu. Tulisannya ini langsung ke haji barangkali media atau pada Allah alamnya. Ada tulisannya syafaati li ahlil kabair min ummati. Itu tulisan itu di Raudhah. Tulisannya syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, ujar Nabi, bagi umatku yang banyak menggawe dosa-dosa nangganan. Ini luar biasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu umat Rasulullah ini sulusun yadkhulul jannah bighairi hisab. Sepertiga daripada umat Nabi Muhammad maka masuk surga tanpa hisab. Untung nang benar. Jadi mudah-mudahan kita menghadiri keadaan dipanggil oleh Allah Taala untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ujar Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah ke kuburku maka pasti dapat syafaatku, pasti. Tapi kada berataan orang kalau ziarah ke sana. Kada berataan orang berisi duit nang kawa tolak haji tolak kada berataan. Tapi kita punya jalan, kita punya wasilah hendak dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasilahnya? Banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah Taala memanggil orang yang dimampukan oleh Allah Taala untuk haji dan umrah. Dikira oleh Tuhan, ditentukan
ditentukan oleh Allah Ta'ala, ini memang orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu nang wajib bagi kita berduit atau ada berduit, maka wajib di dalam hati kita bertanam niat aku hendak melaksanakan haji dan umrah. Pasang niat dalam hati, aku hendak naik haji mun kawa. Nah, jadi bahari ulun pernah mendengar ceramah guru aku, ujar guru aku bahari di sidin waktu desa kumpul diberi amalan oleh desa kumpul, amalan supaya lakas naik haji. Disuruh oleh abah guru membaca sholawat. Apa sholawatnya? Nyaman. Kira-kira biar insya Allah hafal beritaan. Hafal beritaan cuma tidak tahu dia. Mau sawat ada hafal juga bilang lewat. Berarti kita sembahyang dulu. Apa sholawatnya? Diajari oleh guru membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hafal lah bu hafal lah bu. Hafal, nggak ada hafal itu gue kita sembahyang di dia. Salawat Ibrahimiyah. Tinggi salawat Ibrahimiyah diberi ijazah oleh guru sepupu, disuruh mengamalkan salawat Ibrahimiyah. Maka jadi Allah Ta'ala mentakdirkan aku tulak haji. Waktu itu jadi tulak haji ongkosnya adalah 7 juta. Nah, berhari 7 juta, menurut ini 50 jutaannya. Ini apa amalannya? Baca sholawat Ibrahimiyah itu nak dibaca oleh sini. Nah, tapi nama amalan, nama izinakan ini adalah guru sahul. Ya. Jadi kita karena kalau tolak haji minimal, karena kalau tolak umrah minimal anak dalam hati kita niat aku hendak haji dan umrah. Maka insya Allah nilainya sama aja. Jangan dipaksakan. Kayak dipaksakan kehendakan tolak haji bahutang, kehendakan tolak umrah bahutang, surat tanah diandak, jangan. Ya ini harus kita tahu. Apalagi guru rumah dijual bisa tolak haji atau umrah, bulik kamar bulik tinggi. Kan wajib lagi kan? Ada wajib kita berjual rumah, berjual tanah untuk tolak haji. Ada wajib. Daripada kita pas bulik mah apa usaha ada daya. Jadi memang orang haji ini bukan duit yang namulah kita tolak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya loh, jadi banyak haji sebab-sebabnya nih. Jadi ada orang yang bapak kandidat nih. Jadi bahari di Kuwait itu bahari ada mengarapnya Habib Syekh Bakbud. Nah di Kuwait bahari. Jadi ada orang tukang becak, bilang informasi dia. Nah kada bilang ada matar penumpang nih. Jadi ujar Habib, Pak Haji, tukang becak nih. Buta tahu orang biar nih bikai kalau nih kada ada cegi pedoman naik haji, biar memicak ini nah. Saat ada melihat sehari ada potongan tolak haji, ujar sidin Pak Haji kami baca tolak haji. Nah, ini wali namanya nyambet dia. Sekalinya Allah Ta'ala punya takdir dia. Pada tahun itu ada orang yang tolak haji sudah daftar 2 laki ini, sekalinya 6 laki meninggal dunia. Akhirnya apa? Mengadu Habib Pak Kisah kan lawas lagi tolak haji nih. Tolak haji, laki meninggal di sini. Anaklah bicarakan kawan, dasar biananya bahaya. Iya nih kami akan lawan sepang. Tolak haji. Double 2. Naik haji. Iya, tolak haji naik haji ya. Ini ada juga ujar bos ulun di Kaluah ya. Ada di sini. Orang nih gawe
gawian penjualan jaring ya. Tahu kan jaring? Buat tahu lah jaring. Dia kadang lah. Gawian tiap hari penjualan jaring. Ya, mau dihitung-hitung ya orang penjualan jaring ini sekarang mungkin kalau haji sekalinya sidin tulak haji hasil penjualan jaring tahun orang nih kayak pakai jaring haji ujar sidin lawan tanah-tanahnya penjualan lawan tanah-tanahnya dijual nggak tulak juga nggak sampai juga kan artinya nggak sampai takdir Allah Subhanahu Wa Taala lawan tanahnya juga sidin. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu diingat di dalam satu kitab luar biasa, ya Allah Taala menjadikan dari umur dunia sampai kayak kiamat kena, Allah Taala menjadikan orang itu sebanyak 124.000 nabi. Jadi nabi itu kalau belum ada khilaf jumlahnya 124.000. 313 dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi nabi dan rasul. 25 itu wajib kita tahu ngarannya. Untung 25 aja dulu. Cakap 313 itu wajib, masya Allah, tabarakallah, kayak Pak Kamah balik. Ini jangankan 313 itu Asmaul Husna aja tersinggung doang. Yang 99 ini. Nah, 25 apa ngarannya dari 313 tadi 25 kita wajib tahu. Lalu hebatnya kenapa Allah Ta'ala hanya memilih di dalam sembahyang kita Nabi sambat itu hanya Nabi Ibrahim dan keluarga sendiri. Pernah Nabi yang memikirkan ya loh Nabi ini nang wajib 25. Kenapa Nabi sambat hanya Nabi Ibrahim saja? Wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Ibrahim lawan keluarga Nabi Ibrahim. Kenapa ada Nabi yang lain? Allah Ta'ala pilih itu. Kenapa ada Nabi Adam? Kenapa ada Nabi Musa? Kenapa ada Nabi yang lain? Yang dipilih oleh Allah adalah Nabi Ibrahim dan anak cucunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi di dalam kitab disebutkan ternyata ada rahasianya. Kenapa Allah Ta'ala memilih keluarga Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Isra Mi'raj dikisahkan Nabi bertemu lawan Nabi-Nabi Allah, bertemu Nabi Adam, bertemu Nabi Nuh, bertemu Nabi Idris, bertemu Nabi Musa, bertemu Nabi Ibrahim. Nang lain mengucapkan salam hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Yusuf, assalamu alayka ya Rasulullah. Ujar Nabi Adam, assalamu alayka ya Rasulullah. Ujar Nabi Nuh, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi Ibrahim ternyata punya salam lain daripada yang lain. Apa ujar Nabi Ibrahim? Assalamu alayka wa ala ummatika ya Rasulullah. Dan salam gasal ikam hai Muhammad dan kepada umatmu wahai Muhammad. Jadi untungnya kita ini mulai zaman bahari sudah diganangnya oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena itu untung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim kemudian pernah minta Allah Ta'ala, ya Allah jadikan ulun ini menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Tuhan kada. Jatah ikan sudah Ibrahim jadi Nabi. Ini sampai jam berapa? Jam berapa? Sampai lapah pian. Rame lagi. Sampai jam 12 sanggup bang. Sanggup. Ada sanggup. Bersubuh ya sih. Jam 10 ada. Nah, Nabi Ibrahim minta lawan Tuhan, ya Allah jadikan ulun ini Muhammad, Nabi Muhammad. Ujar Tuhan kata, jatah ikan sudah jadi Nabi. Ya Allah, mun kada ulun kada mau jadi umatnya Nabi Muhammad, izinkan ulun ya Allah hendak bertemu lawan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu ulun Nabi Ibrahim
Ibrahim lawan kita hendak bertemu melawan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Tuhan kada zaman ikam Ibrahim lawan zamannya Muhammad itu jauh benar. Mun itu ya Allah, kalau ulun karena kau menjadi umat Nabi Muhammad, ulun karena kau bertemu lawan umat Nabi Muhammad, izinkan ulun ya Allah hendak menjauh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa hubungan mendingin ini digenang oleh Nabi Ibrahim. Ini luar biasa. Ya kalau ada umat Nabi Muhammad nih, izinkan ulun ya Allah hendak menjamu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Tuhan, mon itu Ibrahim ku kabulakan. Dikabulakan Tuhan. Jadi kita nih Bapak Ibu beisukan kamarian malam dapat jamuannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di mana jamuan Nabi Ibrahim? Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril untuk berangkat ke surga. Jibril berangkat ke surga. Nah, Jibril yang disuruh oleh Allah. Nah, Jibril itu dia ada pihak anak-anak bertakun anu ya guru ya. Jibril itu kan tugasnya menyampaikan wahyu. Ini amun kadada lagi nabinya apa tugasnya? Ini anak-anak macam-macam dia berpikir ya. Malaikat apa? Malaikat Malik dia tugasnya bagi rezeki berat tuh. Ya. Yang gitu rutin aja menjalan, rutin aja ya Allah. Nah, Israfil menjalan. Israfil tugasnya meniup sangkakala. Wah ini apa gawiannya? Nah, ada di nama takut ulun kan sampai ke situnya sampai kira-kira situ. Tapi ternyata semua ada jawabannya ternyata ya. Itu hebatnya sempurnanya agama Nabi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun pertanyaan kita maka sudah disiapkan jawabannya oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Jibril berangkat, ke surga. Jadi Jibril itu turun kainah apabila enam pertama Jibril turun menemui umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apabila orang ini meninggal dalam keadaan berwudu. Jadi salah satu amalan supaya kita ketika meninggal dunia dijemput oleh malaikat Jibril maka jangan lepas berwudu. Kemudian sesudah berwudu menggawi sembahyang sunat wudu. Nah, kedua suhalah gawe sembahyang sunat wudu. Kon sembahyang sunat wudu sebelum kering anggota tubuh kita maka lalu sembahyang sunat wudu. Jadi ulun keingatan, jadi guru kami Matapura, Abu Ya Guru Supli, ulun sambat negara sini minta bapak ya Allah, ujar sini Mbah Hari, kami di Kiau Guru waktu abah guru di keraton. Dia biasa kumpul, ini Mbah Hari itu punya kan banyak orangnya. Iya sini, nang sini, orang Matapura tahun anang ngen, nang sini. Kita mandingin sini Bang Bro. Betul kan? Betul kan udah sini lah. Nang sini juga. Jadi nyawa, ya lo nyawa kan? Jadi nyawa. Pak Guru, kertas dalam kertas, dulu sini kertas. Kita ambil nama, gitu. Jadi ambil kertas. Hari pertama berikutnya dilung oleh guru kertas, diberi oleh guru amalan. Apa amalannya? Nang pertama guru menyuruh mengistiqomahkan menggawi sembahyang sunat wudu. Ini nomor satu. Sembahyang doa, sembahyang sunat wudu berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil akhirah. Itu doanya. Mun kada hafal lihat di imdad. Imdad ampun guru sampul. Nah, itu ada di situ tuh. Doanya itu nomor satu. Nomor dua disuruh mengamalkan wirdul latif. Nomor tiga disuruh mengamalkan membaca sholawat. Itu dia guru hasilnya Allah Ta'ala membuka futuh hati. Ini bagus. Jadi bila anak-anak kita dalam sekolah tuh disuruh mengamalkan tiga macam ini. Kita namtu hakun disuruh dia mau mengamalkan ini sembahyang sunat wudu, wirdul latif, lawan banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang itu berwudu, tak guring,
we. Cuma takutan ben habis pian wudu, tagawil laki batal lah, kada apa-apa. Kada batal. Nggih, kalau bae kita habis wudu kena lalu anda kayak bentar dia lapis. Bahala bapak laki nama dibalah jangan bodoh jangan. Kada apa-apa, wudu jin kada apa-apa, digawin lagi hendak kuring kada batal wudunya kada apa-apa. Benar sembahyang wudu Bang bahasa dia lah. Nah, ini cuma wudu orang nang hendak kuring andai kata hanya tersentuh laki atau bini maka wudunya kada batal. Nah, kada batal. Itu ini khusus bila hendak kuring. Nak sembahyang wudu pulang biasa. Tuh. Nah, kembali kisah Jibril. Jadi Jibril ke surga. Ambil apa yang diambil oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam ambil kafur garanya. Lain batu kafur, lain mon batu kafur di gunung sana dulu ya. Pra kampung kayu ulun ke arah kanate gitu. Iya, banyak. Banyak kafur di situ. Nggih. Nabi sampai itu sekitar 20 tahun dah pada naik ke atas nate. Nah, ambil sedikit kafur. Setelah ambil kabur tadi disuruh oleh Allah Ta'ala menjulung lawan Nabi Ibrahim. Diserahkan kepada Nabi Ibrahim. Ujar Allah Ta'ala, Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. Naik Nabi Ibrahim ke Jabal Abi Qubais. Di mana anaknya Jabal Abi Qubais nang sudah ke haji atau umrah tahu nang waya ini ada hotel zam nang ganar-ganar itu. Itu ngarannya Jabal Abi Qubais. Bila belum haji belum umrah ya titik. Nah, atau ya anak gambar Ka'bah gana-gana sambil bila melihat Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berdoa bila melihat gambar Ka'bah doa Allahumma yassir lana ziyarah Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anak di dalam hati kita kerinduan kepada Baitullah. Karena yang mungkin. Jadi dalam satu kitab disebutkan, perlu ini kisahnya kesana kamar juga dulu lah. Jadi Ka'bah itu di dalam kitab Nuzhatul Majalis disebutkan, minta izin kepada Allah Ta'ala, ujar Ka'bah minta izin Allah Ta'ala. Hendak apa? Hendak ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya baik Ka'bah berjalan jangan dipikirkan. Ya. Jangan kita memikirkan kayak Ka'bah berjalan. Kenapa? Karena ini berjalan dengan kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun kita memikirkan habis rambut dan jabatan jawabannya. Ka'bah minta izin lawan Allah Ta'ala hendak ziarah ke makam Nabi. Sesudah sampai di makam Nabi, ujar Ka'bah lawan ya Rasulullah, lawan Nabi Muhammad, ya Rasulullah la tahtam masalah satan fa inni asfa'u lahum. Wahai Rasulullah, jangan pian pikirkan tiga golongan manusia karena ulun yang akan memberikan syafaat kepada tiga golongan manusia ini. Ada tiga golongan manusia yang nanti akan dapat syafaatnya dari Ka'bah. Siapa nomor satu? Ujar Ka'bah man tawafa bi, orang yang pernah tawaf di Baitullah. Nah, orang yang pernah tawaf di Baitullah ini karena hari kiamat dapat syafaatnya dari Ka'bah. Itu nomor satu. Tapi kan ada beritaan orang suah pulang haji gitu. Ada beritaan orang yang pernah tawaf. Nang nomor dua ujar Ka'bah, orang nang berangkat wahai Rasulullah walam yablugh ilayya, tapi kada sampai lawan ulun tulak haji sudah sampai ke Madinah meninggal dunia misalnya. Meninggal di sana kada sambat tawaf, maka orang ini tetap dapat jatah syafaatnya dari Ka'bah. Karena itu sunnah bila tulak haji, tulak umrah berdoa, ya Allah matikan ulun di tanah haram. Itu sunnah hukumnya. Tapi alhamdulillah belum tulak bahari ini gara-gara berdoa aja. Nak bulik juga ya. Ini mungkin kita kayak video kira-kira ada kejadian berdoa ya. Padahal sunnah tuh berdoa minta dimatikan oleh Allah di tanah haram, yaitu imma di Makkah atau di kota Madinah. Ini kan dua tanah yang mulia, luar biasa. Mulia mana Makkah dan Madinah kira-kira? Mulai mana kira-kira yuk? Mungkin kira-kira aja nah. Kira-kira mulia Makkah atau mulia Madinah?
Kira-kira aja, salah ada apa? Jadi pendapat ulama, beda pendapat juga. Ada yang menyebutkan lebih mulia Mekah, ada yang menyebutkan lebih mulia Madinah. Jadi secara umum ulama menyebutkan kenapa jadi Mekah lebih mulia. Kenapa? Karena di Mekah ada Baitullah, ada Ka'bah. Orang nang sembahyang di Masjidil Haram, sembahyang di Mekah satu kali sama dengan sembahyang 100.000 kali di masjid lain. Ini di Masjidil Haram. Di Madinah sekali sembahyang di situ sama dengan 1.000 kali sembahyang di masjid lain. Itu secara umum. Tapi ujar ulama secara khusus makan lebih, sekalipun fadilah sembahyangnya lebih besar di Madinah, tapi secara khusus maka tanah nang di mana di situ ditanam jasad yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanah yang sangat mulia. Di mana Nabi berkubur? Nabi dikubur, jasad Nabi yang mulia dibaringkan di kota Madinatul Munawwarah. Jadi ujar ulama yang berpendapat seperti ini, maka tanah yang bersentuhan langsung dengan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah tanah yang sangat mulia. Nah itu. Nah kembali kepada si Ka'bah tadi. Ini kisah Nabi Ibrahim dan belum tuntung, Ka'bah belum tuntung, jadi loncat-loncat aja kisahnya. Nah jadi ujar Ka'bah dapat jatah syafaat Ka'bah satu, orang yang sudah tulak, orang yang pernah tawaf. Nomor dua, orang yang tulak cuma kan sampai imam mati atau kalau mati atau apa. Nang nomor tiga ujar Ka'bah man hamma bi walam yajid ilayya sabilan, orang nang hendak tulak haji cuman duitnya ada. Jadi bila ada duit minimal hendak dalam hati aku hendak tulak haji. Itu aja sudah hendak dalam hati ini dan dimudahkan oleh Allah Ta'ala langkah kawan tulak haji dan kamu memandang Baitullah nang pahalanya gandal benar. Tapi ada ujar ulama nang sebanding pahalanya memandang Ka'bah sebanding dengan itu apa? Yaitu pahala memandang wajah abah dan umat dengan kasih sayang itu sama dengan memandang Baitullah. Jadi kita atau siapa saja yang belum tulak haji, kalau belum tulak umrah, jangan khawatir kada pernah langsung memandang Baitullah, sama pahalanya itihi muha kuwitan kita. Abah dan mama kita pandang dengan kasih sayang, maka pahalanya seperti memandang Baitullah. Nah, luar biasa. Kembali ini kisah terakhir ya. Kepada malaikat Jibril jadi. Malaikat Jibril menyerahkan kapur kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. Naik ke Jabal Abi Qubais, ujar Allah Ta'ala di Ibrahim dilemparkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ubah terlempar ke sana kemari, maka ke laut akhirnya menjadi uyah. Orang mandingin nyampe uyah kalau garam. Jadi garam itu, uyah itu asalnya dari kapur di surga yang diambil oleh malaikat Jibril. Dijulung lawan Nabi Ibrahim, ditimbai oleh Nabi Ibrahim ke laut jadi uyah. Karena itu bila pian makan apa aja ada pakai uyah pasti kada nyaman. Kecuali bulah teh jangan pakai uyah ya. Itu aja. Jadi ulah wadai kada beuyah pasti kada nyaman. Iyalah sayur kada beuyah pasti kada nyaman. Kenapa lagi mawadi lagi nyai Jadi uyah itu adalah jamuannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi beesokan kamarian kita makan, kita macam-macam, kita menyayur, makan wadai, dan beuyah, maka pada waktu itu kita sedang mencicipi jamuannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam.
Jadi cocok. Lalu Nabi Ibrahim disebutkan di dalam tahiyat kita, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu sebab nomor 1. Nah, sebab nomor 2 belum bisa kena. Kenapa jadi Nabi Ibrahim disambat di dalam sembahyang kita? Sesudah Nabi Ibrahim tuntung membina Ka'bah atau Baitullah. Tuntung nih membina Ka'bah atau Baitullah. Lalu Nabi Ibrahim mengangkat tangan berdoa lawan Allah. Apa doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim? Kami di Martapura diijazahkan oleh guru kami, Guru Muaz Ujar Sidin. Aku diijazahkan oleh Guru Sekompol di sini doa, membaca doa sesudah tuntung baulah rumah atau doa memindahi rumah hanyar. Apa doanya? Ternyata rancak kita baca yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa. Kami diijazahkan oleh guru. Itu doa. Guru Sekumpul di sini diijazahkan doa menajak rumah atau rumah hanyar. Jadi ada Habib Soleh kan kami situ. Sidin itu doa mulai kada panjang kada. Rabbana atina, lalu taqabbal minna gitu. Ya, Habib doa Rabbana taqabbal minna sidin. Mulai tuntung Rabbana atina itu di sini. Takoni orang handapnya Habib doa biar pokoknya panjang di sini. Mungkin apa pokoknya panjang sini kita kumpul sini min khairid dunya wal akhirat, kebaikan dunia dan akhirat. Nah, tuntung bina Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, ujar Nabi Ibrahim, ya Allah, siapa nang tulak haji nang tuha dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan salam salawatnya. Nah, jadi jangan takutan nini kait 60 70 tulak haji, jangan takutan usia uyuh di sana. Jangan takutan, sangka baik aja Allah Taala, insyaallah di sana nyaman beribadah. Jangan takutan, karena banyak aja pian nang tulak ke sana, nang di kampung uyuh sakali sana gagah benar. Banyak tuh. Ini ulun tahun berapa itu umrah ke PIB ini orangnya Tuhan membawa cucu 2. Jadi nang dua cucu nih main paninian jadi ganang bocah gede pun uyuh di sana. Sakalinya nang nini gagah, nang cucu nang uyuh. Paling Tuhan, ya kan? Paling Tuhan. Jadi ujar Nabi Ibrahim, umat Nabi Muhammad nang tuha, ya Allah, tolak haji berurang sampaikan salam pulau ini. Ya Allah, jikalau ada bibinian dari umat Nabi Muhammad, ujar Siti Hajar, Siti Sarah bini Nabi Ibrahim. Apabila ada umat Nabi Muhammad nang bibinian nang tolak haji, sampaikan salam ulun lawaninya. Ini ujar Siti Sarah. Ujar Nabi siapa sih kaumnya? Nabi Ismail dan sini siapa? Sanak Nabi Ismail siapa? Ishak. Iya. Ujar Nabi Ishak, ya Allah, barang siapa dari umat Nabi Muhammad nang remaja tolak haji, sampaikan salam tugasan iya. Ujar Nabi Ismail, ya Allah, siapa kakanakan nang tolak haji dari umat Nabi Muhammad, sampaikan salam aku lawaninya. Ujar Hajar, ya Allah, barang siapa dari umat Nabi Muhammad nang budak-budak nang kada berduit tolak haji, sampaikan salam ulun lawan inya. Ini Pak, perhatian luar biasa kekasih Pak, perhatian yang luar biasa dari keluarga Nabi Ibrahim terhadap umatnya kekasih Allah, yaitu kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala memuliakan Nabi Ibrahim. Kenapa? Diantaranya karena beliau merindukan dan menggenang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu umat Nabi Muhammad yang memperhatikan umat Nabi Muhammad, maka insya Allah kedudukannya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diantaranya? Ujar guru tadi, memperhatikan masjid ini. Maka insya Allah orang yang punya andil di dalam masjid ini, maka ini adalah diantara orang-orang yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diantara orang-orang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana-istana di dalam surga. Orang yang menerangi masjid itu lawan nangku, maka insya Allah mereka adalah orang-orang yang kuburnya nanti akan terang. Kenapa? Karena ini menerangi rumah Allah Ta'ala di dalam dunia. Ini nak ulun sampaikan.
Kurang lebih mohon ampun, maaf, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul di masjid ini, Allah taala mengampuni dosa kita. Allah taala mengampuni dosa kedua orang tua kita. Allah taala mengampuni dosa seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan dalam akhir kita berkumpul di masjid ini, Allah taala menjadikan kubur keluarga kita yang sudah meninggal dunia raudhah min riyadil jannah. Jadi kalau ada di antara keluarga kita anak kubur orang ini mendapatkan siksa Allah, Allah taala akan siksanya berkat kita berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan Allah taala menjadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita adalah orang-orang yang benar-benar mutabaah dengan Sayyidina Muhammad, benar-benar mutabaah dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa hadratin Nabi al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم.